وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله ملك الأعلى وأشهد أن محمدا رسول الله الشفاعة العظمى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. Dengan bismillah kita ucapkan kepada Allah Khaliqul Alam. Mari rutinkan baca Al-Quran. Selamat badan sampai tujuan. Amin. Ayahanda bunda yang dimuliakan Allah, ketika malaikat Munkar Nakir bertanya kepada jenazah, di antara 4 pertanyaan itu satu yang ditanya yang ada kait dengan malam nuzulul Quran. Man imamuka? Siapa imammu? Ini macam-macam orang jawabnya, Pak Ibu. Andai kita mungkin sholat di Masjid As-Salam, man imamuka? Imami Ustadz Syafruddin misalnya, tak masuk dulu, ndak. Mungkin nanti Masjid Nur Iman, man imamuka? Imami Datuk Khalifah Syafruddin, ndak masuk dulu, ndak. Imami Al-Quranul Karim,
itu nggak bisa sembarang untuk jawab. Kalau kita nggak pernah baca Al-Quran, kalau bibir tidak pernah basah baca Al-Quran, kalau Al-Quran tidak kita jadikan sebagai way of life, sebagai pedoman hidup kita, tidak akan bisa. Ayahanda bunda yang dimuliakan Allah, Al-Quran yang bagaimana yang bisa kita akan menjawab? Pas setiap kita baca Quran bisa kita jawab? Nanti dulu. Karena ada Al-Quran yang dibungkus, ada Al-Quran yang terbuka. Dapat kita membawa Al-Quran yang terbungkus dan kita bawa Al-Quran yang terbuka, baru bisa kita menjawab man imamuka, imami Al-Quranul Karim. Sekarang kita nanya, Al-Quran yang terbungkus itu Al-Quran yang mana? Al-Quran yang kita bawa di dalam sholat. Kunci pertama adalah rukun qauli. Setelah takbiratul ihram, di dalam itu ada rukun qalbi, setelah itu ada bisratil Fatihah. Kata Allah dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca kalian sebagai awal daripada yang termudah di dalam Al-Quran, dialah suratul Fatihah. Mana mungkin kita baca Quran saja kalau kita tak sholat bisa menjawab imami Al-Quran preketek-ketek? Gak bisa kita jawab. Tidak bisa kita jawab nanti. Hanya orang yang pertama Al-Quran yang terbungkus yang kita baca di saat kapan? Waktu sholat. Hendak sholat, walaupun sekalian kita mungkin hafal 30 juz, tapi nggak mau sholat, nggak bisa jawab. Nggak bisa. Sholat aja dia setelah sholat nggak baca Quran, sulit. Pertama Al-Quran yang dibungkus. Di mana itu? Di dalam sholat. Maka ayahanda bunda, orang yang pernah sudah berangkat haji, berangkat umroh, panjang-panjang imam di sana, Syekh Abdurrahman As-Sudais, Syekh Bandar Al-Balila, Syekh Mahir Al-Muaqqili, di Madinah Syekh Al-Huzaifi, walaupun umur sekarang 74 tahun, hari ini komandan daripada imam utama di Masjid Nabawi, Syekh Ali Al-Huzaifi. Itu belum ada tandingan itu. Di mana lebihnya? Suaranya biasa-biasa aja, tapi waqaf bil ibtida, berhentinya di mana, ngulang di mana, sesuai betul. Saking sesuainya menetes air mata orang. Sama seperti tuan guru kita tadi, Al-Ustadz Buya Dr. Haji Firdaus SPD MPD, walaupun serak-serak tapi serak-serak basah, luar biasa, Masya Allah. Saya baru menyangka malam ini Bu Sarmini, ya Allah, melenting-lenting sawu, ya Rabb, Masya Allah. Ananda Ismi Solehah juga, ya Rabb. Selama ini cuma dengar-dengar biasa, malam ini keahliannya muncul, ya Rabb. Ibu Hajah apa tadi? Oh, luar biasa. Pokoknya malam ini luar biasa, malam istimewa. Malam biasa atau malam luar biasa malam ini? Malam luar biasa. Kalau malam luar biasa, minumnya juga luar biasa. Saya sampai dari tadi air putih toih. Kalau air putih berarti malam ke malam biasa. Kalau malam luar biasa mau mani-mani lah. Sesuai Ustaz.
Nah, itu malam biasa, kok tak malam luar biasa loh. Ustadz Firdaus sampai menggeletek ngaji nak. Kopi tak ada, Ibu Sarmini madu tak ada. Oh Tuhan, melonting sahur dah. Minum tak ada, air putih. Ikut mana kau? Mudah-mudahan dapat, amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang dibungkus. Al-Qur'an yang mana? Al-Qur'an yang kita baca ketika salat. Maka ayahanda bunda yang dimuliakan Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu sebaik-baik bacaan. Waktu kapan? Salat. Biar salat jamaah maupun kita sholat sendiri. Ayahanda bunda yang berbahagia, sehebat apapun kita baca Al-Quran, di situ ada iblis laknatullah yang gak akan pernah senang dia dengan kita baca Quran. Dia akan ganggu kita. Biar kita ngaji belagu, biar kita baca Quran, biar kita sholat, diganggu oleh iblis. Nama iblis itu namanya Khanzab. Makanya kita dianjurkan sebelum sholat, sebelum baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir khanzab, baru baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum ta'awuz ada itu namanya setannya, setan Khanzab. Baca a'udzubillahi, ayo sama-sama. A'udzubillahi minasyaitani khanzab. Sebelum kita ngangkat takbir satu, yang kedua sebelum kita ta'awuz baca Al-Qur'an. Karena iblis yang merusak bacaan salat kita, iblis yang merusak baca Quran kita, itulah namanya setan khanzab. Nih Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita singgung sikit warattilil Qur'ana tartila. Kita tengok seperti Syekh Abdurrahman As-Sudais ketika dia mengimami salat, menitis air mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu andai adalah di Antobai, tadi ngantuk dulu. Ya Rabb. Apalagi Syekh Bandar Balila, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala
صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Allahu Akbar. Adu tangan tuh loh. Oh Tuhan. Tapi begitu sampai di antuk bayi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu di dalam, di belakang tuh Pak Ibu, itu berdoa jamaahku, Tuhan mengapulah di siku masukku. Semua berdoa tuh mudah-mudahan dapat ayatnya inna a'toina. Lain tak ada. Kalau ikulah model. Betul tak? Iku belum lagi ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata makmum? Indah amin doh. Ampun, salah masuk. Ibu, indah itu diganggu sama konsep tadi, menguap-nguap kita yang bahas sholat. Allah. Menguap-nguap di saat kita sholat. Konsep sama dengan ngaji tadarus. Saya contohin kok. Ya, ini contoh. Ini tadarus Quran. Kata Rasulullah, siapa yang tadarus Al-Quran sekali khatam Al-Quran fi yaumi Ramadan, pada hari di bulan Ramadan, sama dengan arba'ina marrah khatmil Quran ghairi Ramadan. Artinya sama dengan 40 kali khatam Al-Quran di luar bulan Ramadan. 3 kali khatam Al-Quran sama dengan 120 kali kita khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Saya nak tanya nih jemaah kita nih, udah ada yang khatam Quran dah? Ulun, mau boleh? Saya alhamdulillah baru masuk yang ketiga. Tak payah dong. Satu hari 10 juz. Ustaz, satu hari 10. Tak payah dong. Jadi tak terganggu. Nih, kita baca Quran ya. Di mana setan khanzab mengganggu kita baca Quran? Tadi sholat menguap-nguap. Kita ngaji, ini dengkul dimainkan dia kok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu gaya kita, lotih kedua-duaan. Itu kita tuh, siapa ganggunya? Khanzab. Itu payah doh. Waktu kita sholat menguap-nguap, waktu kita baca Quran, itu dia. Pucuk dicinta ulam tibu. Oh Tuhan. Macam tahu bang ya Allah.
waktu kita tadarus, kaki nih berganti-ganti. Tapi poi coba kemal SKA. Tidak lotih do, Isat. Poi lah ke tempat belanja, ke pasar. Tidak pakai lotih do. Boleh ikan. Beli ikan tanah. Ikan apa? Ikan tapah. Tompek berapa sekilo? Tompek 10.000. Menanyu na Ustaz, boleh tak? Dingin tompek 10.000. Jalan sebuah leh. Berapa? Tompek 15 sekilo. Tuhan, pada mahal. Boleh tak? Nawar tak? Pindah sebelah sampai ada 15 tompek. Di 15 tompek tu berjalan toi. Baru tu ingat yang mana yang buah kau tadi. Pulang balik dari pangkal. Berapa sekilo? Habis itulah model. Kalau belanja, kalau poi ke tompek amai, kaki kau tak pernah pegal dah. Tapi kalau ngaji, itu dia. Begitu kita baca Quran, songa kaki. Betul tak? Siapa tuh? Khonzab. Makanya Pak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita dirusak si Khonzab ini. Apabila kita ikuti dia, kita sulit nanti menjawab man imamuka, imami Al-Quranul Karim. Satu, enggak bisa kita jawab ini. Ya, enggak bisa. Al-Qur'annya harus Al-Qur'an yang dibungkus di dalam sholat. Jelas? Jadi artinya sepasih-pasih mungkin di dalam kita sholat. Contoh nih, kadang kita sholat dengar ayat imam tergantung suao Pak Penghulu. Bawa balik dari Mekah lagak suao. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata makmum? Semangat ya. Kalau saya di belakang sholat berjamaah, saya tak mengaminkan, langsung saya mufarakah. Maaf, biar balik haji 20 kali. Kalau model bitulah bacaan dia, saya mohon ampun tak minta ikut berjamaah dengan beliau, tak bermakmum dia dengan imam tadi. Walaupun sorban berpuluh-puluh kali lipat di atas kepala, ampun. Nggak ikut. Minta ampun saya ya. Kenapa? Karena salah. Siapa yang menyalahkan ilmu? Orang hari ini banyak mau jadi imam bukan karena mampu dan berilmu, tapi karena banyak mau. Maaf. Tadi di mana salahnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepadamu matahari kami menyembah, dan hanya kepadamu matahari kami minta tolong, bukan ke Allah. Kenapa? Karena iya tidak disabdukan. Yang benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengandalkan saulaga bacaan. Oh Tuhan, loba-loba hancur tu jalan badan tu. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah.
Ini warattilil Qur'ana tartila, perbaiki baik-baik bacaan suratul Fatihah kita. Karena ini nanti akan dibungkus, kita akan bisa jawab. Jangan main-main ini. Jangan main-main. Tidak ada kata terlambat untuk kita belajar Al-Qur'an. Ini tadi Ustaz Firdaus, di sini ada Ibu Ustazah Sarmini, ada Ustazah Hajah Muarmi, ada Ananda Ismi Solehah. Allahu Akbar. Ayo kita perbaiki tahsinul Quran, perbaiki bacaan Al-Quran. Kita doakan Ayahanda Ustaz Firdaus sekarang ini membuat satu lembaga, ya, tahsinul Quran, namanya Markaz Al-Quran Al-Madinah, di mana kilometer 18 arah Kerangau. Alhamdulillah, alhamdulillah. Buat di sini, ya Pak Datuk Pengulu, ini idenya bagus, motivasinya berikan beasiswa. Tapi harus diperhatikan, karena kita banyak hari ini banyak menyiapkan sangkar, ibarat burung banyak disiapkan sangkar. Sangkar tuh polu, tapi makan burung lebih polu. Paham ya? Paham ya, kemana udah saya cakap kok. Yang melatihku, yang mau ajakku, boy dia. Burung tuh kita tunggu ker, ker, ker. Kalau tak diberi makan, lambek tuh. Betul nggak? Jadi idenya bagus, lembaganya bagus, tapi yang mendidik baca Quran tadi tolong diberi makan. Itu dia. Sampai dengan ceramah supaya dia semangat, boi dia minum. Encik dan puan setelah makan. Bersihkan air, bersihkan jari. Ceramah ini kita lakukan setelah kita ketik pesan-pesan berikut ini. Ya, minum. Ustaz, minum Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Udah ya. Al-Quran yang bisa menjawab tadi, Al-Quran yang terbungkus di dalam sholat. Yang kedua, Al-Quran yang terbuka. Al-Quran yang terbuka ini di mana? Al-Quran yang kita baca di luar sholat, tapi awali dengan pertama wudu, yang kedua menghadap kiblat. Kita selalu baca Quran itu sembarang, ngaji-ngaji kita, tapi nggak mau ikut tuntunan Rasulullah. Silahkan, memang banyak orang ngaji, betul nggak? Mau selamat, ikuti tuntunan Rasulullah. Rasul baca Quran sesibuk apapun dia tetap menghadap kiblat, terkecuali baca Al-Quran dalam bentuk tahsin. Jadi Rasulullah ada membimbing tahsin dalam bentuk madrasah, Ustaz. Madrasah Al-Quran Nabi Muhammad di Madinah itu bisa mengislamkan satu orang Kristen umur 12 tahun, namanya Mus'ab ibnu Umair. Orang kaya, orang Kristen, orang paling ganteng di dunia. Ganteng padek. Kalau Pak Sekdes kalah ganteng. Alah. Habis, tak ada dah. Habis. Mus'ab ibnu Umair, saking hebatnya Rasulullah, bisa terpancut hati orang Kristen masuk Islam. Sederhana aja, namanya Madrasah At-Tarbiyah Al-Quranil Karim, lembaga tempat pendidikan bacaan Al-Quran. Nabi Muhammad langsung yang membimbingnya. Kalau sudah membimbing begini, Rasul di tengah, jamaah itu semua mengelilingi. Kalau sudah mengelilingi, itu tidak dituntut menghadap kiblat. Tapi apabila kita sendiri, saya ulang, apabila kita sendiri baca Quran setelah sholat, maka kita harus menghadap kiblat. Paham ya?
Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dapat begini, Rasulullah ada 4 yang wajib pada dirinya, tapi sunat bagi kita. 1, Rasulullah wajib adalah sholat tahajud, sama kita sunat. Rasulullah wajib. Saking nikmatnya Rasulullah membungkus bacaan Al-Quran dia pada saat salat tahajud 1 rakaat itu surah Al-Baqarah 1 rakaat. Berapa holai itu Ustaz? Ustaz Rahman? 2 juz 2 juz setengah 20 ompek holai itu berarti 48 halaman. Tengok Sayyidina Utsman ibnu Affan waktu salat sunat duha 2 rakaat, begitu salam ke kanan salam ke kiri dalam rangka membungkus Al-Quran itu di dalam salat di bulan Ramadan. Begitu salam Sayyidina Utsman ibnu Affan 2 kali khatam Al-Quran waktu salat sunat duha. Paham? Salat sunat duha 2 rakaat di dalam apa? Di dalam Raudhah Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Begitu salam ke kanan salam ke kiri, Sayyidina Utsman khatam 2 kali di dalam salatnya. Rakaat pertama sekali khatam, rakaat kedua sekali khatam Al-Quran. Siapa dia? Sayyidina Utsman ibnu Affan. Apa maksudnya itu? Bungkus baik-baik bacaan Al-Quran itu senikmat mungkin kita membacanya. Ya tuh, tuh. Kita bungkus Al-Quran itu tuh, ya di dalam sholat.